Perkenalkan, nama saya Rado Barian Iqbal dengan NIM 125102026 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan yaitu gambar kerja di AutoCAD. AutoCAD digunakan untuk menggambar teknis 2D dan 3D. Gambar kerja bangunan terdiri dari denah, tampak, dan potongan. Tujuan gambar kerja ini yaitu memahami bentuk, ukuran, struktur bangunan dari berbagai sisi. Denah. Apa itu denah? Denah adalah gambar pandangan dari atas bangunan yang memperlihatkan tata letak ruangan, dinding, pintu, jendela, dan perabot utama. Seolah-olah bangunan dipotong secara horizontal setinggi plus minus 1 meter dari lantai lalu dilihat dari atas. Fungsi denah menunjukkan pembagian ruang dan hubungan antar ruang. Menjadi dasar untuk membuat gambar, tampak, dan potongan. Menentukan posisi pintu, jendela, tangga, dan furniture. Contoh, jika kamu melihat rumah dari atas tanpa atap, yang kamu lihat itu adalah denah. Langkah pertama pembuatan denah yaitu menggunakan X-line atau menggunakan polyline. Sebelum kalian membuat as, kalian atur dulu units atau satuan dari kalian. Di sini saya menggunakan milimeter karena ukuran yang saya gunakan saya maunya milimeter agar lebih pas dan tidak ada tanpa koma. Ada satuan sentimeter, meter, kilometer, mikro, inches. Sini pokoknya ada banyak jenis units. Setelah itu kalian mengatur skala. Untuk skala saya menggunakan 1:150 karena gambar standar COP itu segini. Pertama kalian bikin garis X-line. Ini garis X-line ini yang merah ini. Setelah membuat cara pembuatannya, kalian bisa klik X-line vertikal, terus garis ke sini. Setelah kalian membuat garis as, ini contoh satu, kalian bisa offset atau kalian klik F. Ntar kalian klik 75 mm. Setelah itu kalian offset ke sini, offset ke sini. Setelah offset ke sini kalian bikin acian 25, offset lagi 25. Ke sini 25. Ya, ini adalah sudah dengan garis as di tengah. Setelah itu kalian bikin acian atau plesteran. Ini sudah dibuat juga. Kalian bisa bikin kolom struktur dan kolom praktis. Kolom struktur yaitu ukuran 300 x 300 dan klik tab 300. Untuk penggunaan garis kalian harus menggunakan rectangle. Kalian bisa menggunakan lain, cuman yang lebih gampang itu menggunakan rectangle. Kalian bisa tarik ini ke tengah as ini. Lepaskan, ntar kalian hedge. Kalian cari hedge. Setelah itu kalian bikin
pilih solid, terus dan klik point. Nih saya contohkan di sini aja. Tuh, ntar kalian bisa masukkan ke dalam garis rectangle yang saya sudah buat tadi, biar membedakan bahwa itu kolom. Sedangkan kolom praktis saya menggunakan 150. Cara pembuatannya seperti tadi. Sebelum membuat as, kolom struktur, kolom praktis, dan plesteran, kalian akan membuat yang namanya pintu. Di sini saya sudah membuat pintu. Saya copy saja. Saya rotate. Kalian bisa mengklik yang namanya X line. Kita pakai line saja guys, agar tidak banyak memotong-motong garis. Sama kalian bikin rectangle seukuran untuk lebar kalian menggunakan 900 mm dan untuk panjang 150. Setelah itu kalian bikin yang namanya kusen. Kalian bisa klik di begini, terus kalian cari 40 kali 100. Ntar kalian klik polyline, klik sudut sini, terus klik di kusen sini. Caranya kalian garis begini, atau kalian bisa search aja di Google dengan nama pintu dynamic block. Kalian cari aja pintu DWG. Tuh, kalian cari, terus kalian cari yang ini, yang baseline. Kalian download di sini. Saya sudah download dan saya menggunakan dynamic block. Nah, kalian bikin ini. Jika kalian sudah membuat pintu, kalian bisa membuat jendela. Nih, sama kayak pintu, kalian bisa mendownload dynamic blocknya, atau ntar saya kasihkan link cara pembuatan denah di deskripsi video. Nih, kalian bisa carilah di sini yang mana yang itu. Kalian sesuaikan. Kalau tampil samping, kalau denah yang ini untuk tampak depan. Jika sudah ini, kalian bisa bikin yaitu namanya tangga untuk ke lantai 1 dan lantai 1 ke lantai 2. Ini kalian bisa hitung anak tangga ini, kalian kalikan 2, itulah elevasi lantai 2. Untuk panjang tangga 850. Ini untuk tangga ke atas
ini untuk turun, sama kayak yang itu. Ini untuk naik, ini untuk turun. Jadi kalian jalan dari sini, kalian dari lantai 2 mau turun ke lantai 1, kalian bisa lewat sini, turun sini, turun. Jika sudah membuat tangga, kalian bisa membuat, yaitu kalian bisa bikin grass. Ini menggunakan dynamic block juga. Kalian cari aja nih yang namanya grass.dwg. Ini menggunakan dynamic block semua ya guys, agar kita mau mempermudah dan mempercepat pengerjaan gambar kerja kita. Ini menggunakan hedge yang grass ini. Jika sudah, kalian bisa bikin dimensi. Kalian bisa menggunakan dimensi ini, karena luas rumah saya yaitu dari tengah tanah, jadi saya menghitungnya dari tengah arch, dari sini ke sini ukurannya 3000 ini 3 meter. Kalian sesuaikan saja dengan yang kalian mau. Setelah bikin itu, kalian bikin penamaan ruang kalian. Ini untuk WC, ini untuk gudang, ini ruang ibadah. Ini sudah sesuai dengan gambar dari tugas saya guys. Setelah itu kalian bikin, yaitu yang namanya kalian head satu-satu. Kalian head satu-satu. Ini namanya hedge gravel, batu-batuan yang di samping rumah itu. Atau kalian mau bikin kayak jalan mau kemana dari samping kiri samping kanan. Cuman untuk lebar ini 1000 meter, 1000 mm ya guys. Jangan lebih dari itu, karena ntar banyak memakan luas tanah. Kalian bisa tambahin tempat apapun di sini kalian ingin. Misal kalian ingin apa ya? Misal kalian ingin ke belakang, karena pintu depan kalian kehilangan kuncinya, cuma ada kunci pintu belakang, kalian itu dari samping sini ke belakang. Untuk lantai 2 sama kayak lantai 1, kalian bikin dulu as, bikin dulu itu, terus bikin pintu, jangan lupa bikin jendela juga. Setelah bikin itu, kalian bikin rencana atap. Jangan lupa tambahkan furniture ya guys, atau fasilitas yang ada di dalam rumah itu. Apa ini garis potongan? Ini adalah sisi kalian ingin memotong denah. Potongan AA berarti memotong dari garis sini ke sini ke arah atas. Sedangkan potongan B memotong garis dari tengah ini ke sebelah kiri sini. Sebelum bikin itu, kalian bisa bikin itu namanya rencana atap. Kalian bisa bikin rectangle terlebih dahulu. Terus kalian mau cari titik tengah guys. Itu kalian offset. Kalian bisa menggunakan X line.
bisa klik ini, kalian ubah pertama kalian klik X-line. Ini adalah contoh dari potongan bisa ditampilkan dengan atap kaca, plafonnya 350, atap kaca ini atap yang sejenis kaca lah pokoknya. Tempat jemur ada jendela, ini jendela yang di bagian tampak belakang. Terus tempat jemur ini udah di depan guys. Ada plafon dengan 350 lebar, ada kamar mandi, ada selop, ada pondasi batu kali. Ini adalah contoh dari pondasi batu kali. Ini detail pondasi pasir uruk, anastasing, yang garis lengkungan itu kayak bebatuan. Terus pondasi batu kali, urukan tanah, peninggian pel, slope, pasir uruk lagi, rabat beton, spesi sebanding 6, spes antara ini ke sini sebanding 6, keramik lantai, teras ram 1:3. Setelah detail pondasi, kita akan masuk yang namanya ring balok. Ada berbagai jenis guys. Ini untuk tumpuan, untuk lapangan dengan ukuran 140 x 200. Setelah itu kalian bisa lihat cara bikinnya. Untuk ukuran ini 2 meter, ini diameternya 16, dan ini diameternya sama, dua ini namanya diameternya 16. Setelah itu kita akan masuk yang namanya detail tangga dulu. Detail tangga seperti ini. Kita dari bawah lantai 1 10 cm untuk anak tangga. Anggaplah ini 1 2 3 4 5 ya guys. Sampai sini dia menggunakan besi, yaitu dia menggunakan pokoknya begini guys. Detail tangga itu anggapannya kayak begini guys. Tangga dari lantai 1 ke lantai 2 berapa pijakan dan sudut kemiringannya berapa. Untuk sudut kemiringan ini kita menggunakan menggunakan 315 guys. Ini pembersihan kanopi. Ini pembersihan kanopi guys. Pembersihan kanopi itu di bagian sini. Ini tangganya nih. Ini menggunakan bata 1:4 dengan diameter 4 untuk sebuah kanopi. Setelah itu kita akan yang namanya detail plat lantai. Dia menggunakan 200 untuk 10 ini, 200 x 300. Dia menggunakan plesteran 200 x 300, plesteran lagi, terus keramik 300 x 300. Ini keramik tuh, ini keramik.
pakai step nosing, kusen pintu begini, daun pintu begini, step nosing, keramik lagi, lantai kerja, space, cobblestone. Pokoknya begini guys. Nanti saya kasihkan file yang ada di sini. Saya belum bisa menjelaskan lebih detail karena yang saya hanya tahu ya ini guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Tengok.